Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Anwar dengan NPM 0204241118. Saya dari kelas 1C Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan membahas materi tentang bagaimana menyajikan neraca. Sebelum masuk ke videonya, kita harus tahu apa itu neraca. Neraca atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan balance sheet, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Dalam neraca terdapat dua sisi yang selalu seimbang, yaitu sisi kiri atau aset dan sisi kanan atau kewajiban dan ekuitas. Selanjutnya kita masuk ke struktur neraca. Secara umum neraca terdiri dari tiga bagian utama, yaitu satu, aset. Aset adalah barang atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai ekonomis. Aset dibagi menjadi dua kategori, yaitu satu, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang dicairkan atau digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti kas, piutang, dan persediaan. Yang kedua, aset tetap. Aset ini digunakan untuk operasi jangka panjang seperti gedung, mesin, dan kendaraan. Berikutnya, kewajiban atau liabilitas. Kewajiban ini merupakan utang yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain. Kewajiban juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban lancar itu adalah utang yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti utang usaha dan utang bank jangka pendek. Sedangkan utang kewajiban jangka panjang itu adalah utang yang harus dibayar lebih dari 1 tahun, seperti pinjaman bank jangka panjang. Selanjutnya, ekuitas. Ekuitas ini merupakan hak pemilik perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas ini juga menunjukkan beberapa besar nilai yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang ketiga, kita masuk ke menyajikan neraca. Ketika menyajikan neraca dalam laporan keuangan, kita harus memastikan bahwa total aset selalu sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Ini dikenal dengan prinsip kesetimbangan, yang dimana aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Ini adalah dasar dari laporan neraca yang harus selalu seimbang. Sebagai contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki total aset sebesar 1 juta, maka kewajiban dan ekuitasnya harus dijumlahkan juga menjadi 1 juta. Berikutnya kita masuk ke langkah penyusunan neraca. Berikut ini adalah langkah-langkah yang biasa saya lakukan saat menyusun neraca. Langkah pertama, tentukan periode pelaporan, misalnya akhir bulan atau akhir tahun. Langkah kedua, identifikasi dan klasifikasi aset dan kewajiban perusahaan. Langkah ketiga, hitung total aset dari total kewajiban serta ekuitas. Langkah keempat, pastikan kesetimbangan antara total aset dan total kewajiban dan ekuitas. Yang terakhir, kita masuk ke penyajian neraca pada laporan keuangan. Saat menyusun laporan keuangan, neraca biasanya ditempatkan setelah laporan laba rugi. Neraca memberikan gambaran penting tentang kesehatan finansial perusahaan. Apakah perusahaan tersebut memiliki aset yang cukup untuk mencukupi kewajiban dan kewajiban posisi ekuitas pemilik. Nah, secara keseluruhan, menyajikan neraca memang membutuhkan ketelitian, karena kesalahan dalam menyusun neraca dapat menyebabkan interpretasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Tetapi dengan mengikuti langkah-langkah dan yang jelas dan memastikan semua kategori aset, kewajiban, dan ekuitas dihitung dengan tepat, kita bisa menghasilkan neraca yang akurat dan informatif. Demikian pembahasan saya tentang bagaimana menyajikan neraca. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar akuntansi atau ingin memahami lebih dalam tentang laporan keuangan. Saya mohon maaf jika sebesar-besarnya jika apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini pembahasan materi kali ini saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.